kepada kita, khususnya kaum muslimin, yaitu nikmat terutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Sampai dalam Al-Quran yang sering disampaikan pula oleh para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita. Jelas dalam Al-Quran Allah firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah. Sungguh manallahu 'alal mu'minina, Allah telah berikan anugerah nikmat 'alal mu'minina, ke atas orang-orang mukmin. Lamnya itu namanya takkid kalau ilmu nahunya, qadnya juga takkid. Jadi maknanya nikmat yang betul-betul nikmat ini. Sampai Allah pakai dua takkid. Manna bukan dua, malah tiga. Nunnya itu ditasydid lagi, itu takkid juga. Sudah lam, qad, kemudian juga ditambah nunnya yang ditasydid, manna. Jadi berapa takkid itu? Ini menunjukkan memang betul-betul terutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW merupakan anugerah yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, yang dengan beliaulah asbab sampai saat ini, khususnya kita umat akhir zaman ini masih menikmati nikmatnya iman Islam sampai sekarang, masih kita saling mencintai, saling mengasihi. Ini semua tidak lepas dari jasa yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Id ba'atsa fihim rasulah, di saat Allah utus, kirim kepada kita ini seorang utusan. Maka ini nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Di akhir ayat ini Allah firmankan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau seumpama dulu rasul itu tidak diutus oleh Allah, maka adanya kita semua ini la fi dhalalin mubin, niscaya akan berada dalam kesesatan yang pasti, yang nyata. Karena tidak akan mungkin akan kita kenal agama ini, kenal Allah ini tanpa adanya utusan-utusan yang Allah kirim. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu panutan, satu guru yang pasti benarnya, pasti siddiqnya, pasti amanahnya, pasti patonah cerdasnya, dan pasti tablignya. Nah, itulah Rasulullah. Kenapa pasti? Karena memang Allah letakkan sifat-sifat seperti itu. Beliau itu sifat-sifat seperti itu bukan ikhtiari. Kalau kita kan ikhtiari, usaha kita latih diri kita supaya jujur, usaha kita latih supaya diri kita ini amanah, usaha kita latih supaya kita ini cerdas pemikiran kita latih itu. Usaha kita belajar menyampaikan. Kalau Nabi tidak, memang diletakkan oleh Allah tanpa mereka usaha. Kalau kita ikhtiari, kalau Rasulullah langsung diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita imani. Dalam kitab Dibak ini disebutkan, kitab salah satu kitab yang sering dibaca oleh para guru-guru kita, kitab Ad-Diya'ul Lami' namanya, yang mengisahkan tentang hal yang kaitan dengan Rasulullah, diri Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Itu disebutkan minimal atas jasa besarnya Nabi kita Mustafa Muhammad yang begitu agung kepada kita ini, minimal kita jadi umatnya ini yang telah diberikan jalan hidayah petunjuk sebab beliau oleh Allah, minimal kita punya tanggung jawab nih 4, katanya disebutkan di situ. Tanggung jawab kita kepada beliau. Walaupun kita tunaikan yang 4 sebenarnya belum bisa tertunaikan jasanya Nabi. Yang pertama niki wa bihubbi, wajib kita untuk mencintai beliau. Yang pertama mencintai beliau, wa bihubbihi, mencintai beliau. Kenapa perlu
wajib kita cintai Nabi. Di samping itu perintah Allah, dan juga memang Nabi kita ini memang mau tidak mau tentu secara akal sehat kita harus bahkan wajib untuk kita cintai beliau. Kenapa? Karena perhatiannya, kasih sayangnya kepada kita umatnya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Para nabi itu kata Allah dalam Al-Quran, Nabi khususnya Nabi kita Muhammad, kita akhir zaman ini, awla bil mu'minin min anfusihim, lebih sangat mereka utamakan ketimbang diri mereka sendiri. Nabi itu harus lebih kita utamakan daripada diri kita sendiri. Kenapa? Karena jasa beliau itu yang amat sangat luar biasa. Maka beliau digelari bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang dengan orang mukmin, dengan umatnya sangat rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Sangat cinta betul Nabi kita ini dengan kita, maka sangat pantaslah untuk kita cintai. Umar dulu pernah ketika Rasulullah SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum aku ini Muhammad lebih kalian cintai ketimbang kedua orang tua kalian, wa waladihi, kemudian anak kalian, dan semua manusia. Harus aku yang lebih utama kamu cintai, kata Nabi. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, begitu, kalau begitulah aku lebih mencintai engkau ketimbang aku mencintai kedua orang tua. Aku letakkan kedua orang tua aku nomor 3 selepas cinta kepada Allah, kemudian kepada aku, baru kepada orang tua aku. Maka Rasulullah katakan, lama ya Umar, belum kamu dikatakan sempurna iman. Kalau begitu Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang aku mencintai anak dan istriku. Lama ya Umar, belum juga kamu dikatakan sempurna iman. Kalau begitu ya Rasulullah, sudahlah engkau yang nomor 1 aku cintai selepas Allah, melebihi aku cinta kepada diriku. Nah, al-an ya Umar, baru sekarang kamu bisa benar keimanan. Jadi Nabi itu harus kita posisikan, kita cinta melebihi diri kita sendiri. Selagi kita masih mencintai lebih diri kita ketimbang Rasulullah, la yu'minu ahadukum, belum dikatakan kalian ini sempurna keimanan kalian. Makanya Masya Allah, cinta dengan Nabi ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam umat ini. Makanya perayaan Maulid seperti ini, hakikat dan dunia tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan rasa mahabbah kita, cinta kasih kita kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi ini sebelum kita lahir sudah kita dipikirkan. 1400 tahun dahulu itu Nabi sudah pikirkan kita ini, keselamatan kita ini, kesejahteraan kita dunia akhirat oleh Rasulullah. Belum kita nongol di dunia ini sudah Nabi itu sudah pikirkan kita. Sampai beliau nggak pernah tenang. Itu pernah Nabi itu duduk sambil merenung sedih gitu, di antara Hajar Aswad dengan Multazam. Kan berdekatan Multazam sama Hajar Aswad hanya dibatasi oleh pintu Ka'bah itu. Nabi duduk sedih, pokoknya Nabi itu sedih. Maka Allah ketahui kesedihan Nabi itu, Allah perintahkan Jibril turun tanya Muhammad itu kenapa kok dia sedih. Sementara Allah itu pasti tahu apa yang dipikirkan Nabi itu, karena Allah itu a'lam, tahu dengan keadaan hambanya. Tapi ya sengaja Allah perintahkan turun, kamu tanyakan kepada Muhammad kok kenapa dia sedih itu. Nah, maka Jibril turun, ya Rasulullah, pesan dari Allah Ta'ala, kenapa Tuhan ini kok sedih? Apakah Tuhan ini menyedihkan perjuangan Tuhan yang banyak sekali hambatan tolakan daripada umat Tuhan ini? Nabi duduk aja, diam saja.
maka langsung turun firman Allah. Hai kekasihku Muhammad, kata Jibril, Allah telah turunkan satu ayat untuk menenangkanmu atas perjuanganmu. Itulah surat Al-Fatah itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Hai Muhammad, jangan sedih. Hai kekasihku, jangan sedih. Allah telah berjanji atas perjuangan agamamu ini pasti akan buka kemenangan cepat atau lambatnya. Maka Rasul tersenyum gembira akan dijanjikan kemenangan atas umat Islam cepat ataupun lambat. Maka Jibril pun naik sudah sampai suatu tempat, sedih lagi Rasulullah. Masih belum puas itu, padahal Allah telah berjanji ini agama ini akan menang terus sampai kapanpun. Sedih. Maka Allah katakan, kok masih sedih itu? Turun lagi, tanya kok masih sedih. Jibril pun turun tanya, ya Rasulullah, kok Tuhan masih sedih juga, kenapa? Kan Allah telah berjanji dan firman Allah itu pasti. Kenapa kok Tuhan masih sedih, katanya? Diam Rasulullah. Dan sebagai pengobat turun lagi ayat daripada Allah, lanjutan ayatnya itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Ini yang kaitannya dengan diri Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad kekasihku, ada Jibril telah turun satu ayat daripada Allah lagi untuk menghilangkan gundah gulana, supaya meredupkan rasa sedihmu ini. Maka dibacakanlah, jangan sedih wahai Rasulullah, Allah telah berjanji akan mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Bahkan tidak cukup itu, kemudian apa? Wa yutimma ni'matahu 'alaika, pasti Allah akan sempurnakan nikmat kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqim, dan Allah akan berikan kau jalan yang lurus, tidak bakalan tersesat sudah kau, ya Rasulullah. Gembira, senang Rasulullah. Naik Jibril sampai ke atas, masih dia harus sedih gitu. Masih sedih sampai satu tempat, turun lagi itu, kok masih sedih Muhammad itu kan. Turun, ya Rasulullah, kenapa doanya kok masih sedih saja? Sudah Allah jamin agama ini pasti akan menang cepat atau lambatnya, dan kau akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Nikmat akan disempurnakan kepada engkau, kemudian jalan kebaikan hidayah petunjuk angkat sanca dibuka. Kenapa Tuhan masih sedih kan? Aku boleh katakan itu yang pertama kan tadi untuk agama, janji Allah akan senantiasa menangkan agama. Yang kedua kan untuk saya, mana untuk umat saya kan? Mana untuk umat saya kan? Itulah Rasulullah. Maka turun firman Allah itu, Jibril katakan, sudah Allah berjanji kepada engkau bahwa engkau tidak akan pernah disusahkan mengenai umatmu. Turun ayat pertengahan ad-duha itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, Allah akan kasih kepada engkau apa saja yang kamu mau sampai kamu ridho. Apa yang kamu mau sampai kamu ridho. Maka Rasul langsung senang gembira, itu sangat-sangat gembira. Kenapa? Apa yang beliau mau kan? Maka dia katakan, aku tidak akan pernah ridho kalau masih ada umatku berada di neraka. Itu Rasulullah baru gembira, segembiranya Nabi itu. Kalau masih dengan diri beliau, dengan yang lain itu masih beliau, tapi kalau sudah umatnya itu ada jaminan, baru beliau itu senang luar biasa. Itu kita dipikirkan dengan Nabi kita itu. Malam-malam lahu azizin ka azizin mirjal, malam-malam beliau itu sering dengar hati beliau itu seperti tempayan yang mendidih itu, nangis doakan umatnya. Siti Aisyah itu pernah tidur di pangkuan Nabi, tidur. Tiba-tiba Nabi itu doakan Siti Aisyah ini, ya Allah, ampunlah dosa istriku Aisyah ini, dosa yang telah lewat dan akan datang, jaga dia segala bentuk kejahatan-kejahatan. Senang nih Siti Aisyah ini didoakan, ketawa tersenyum. Kenapa kamu senang? Katanya, ya Rasulullah, engkau telah mendoakan kepadaku supaya dosaku diampuni yang telah akan datang, dan engkau doakan aku masuk surga. Siapa enggak senang karena doa engkau pasti terima oleh Allah. Wahai istriku Aisyah, tahu enggak engkau bahwa doa seperti ini aku doakan untuk umat setiap hari 70 kali. 70 kali aku doakan doa seperti ini untuk umatku. Nah, bagaimana? Apakah ada orang yang lebih sayang dengan Nabi ketimbang itu? Nah,
ketika beliau hidup, dalam sholat, dalam doa, dalam perjuangannya, bahkan ketika sakaratul maut, nazak yang terakhir keluar dari lisan mulia beliau apa? Ummati, ummati. Bahkan nanti bangkit dari kubur itu kelihatan kiri kanan. Kan pertama manusia akan dibangkitkan dari kubur Rasulullah. Sampai pernah ketika diceritakan ini dalam sebuah kisah, ketika baginda Nabi itu bangkit dari kubur itu, beliau itu Jibril ini menjauh dari Rasulullah. Bukan berarti Jibril ini tidak sayang dengan Nabi. Jibril ini teman dekatnya Nabi, tapi di saat itu menjauh dari Rasulullah. Ketika bangun Rasulullah nggak ada orang, yang ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Jibril nemenin Nabi. Ternyata Jibril jauh tempatnya. Mana Jibril? Kenapa engkau nggak menemui aku ketika aku di keadaan seperti ini? Jadi sebelum itu Nabi bangkit dari kubur, lihat kiri kanan itu yang keluar dari sana juga apa? Ummati juga. Mana umatku, mana umatku? Tidak dikatakan mana Hasan, mana Husain, mana Fatimah, mana Aisyah, mana? Mana umatku, mana umatku? Kata. Maka Jibril, mana Jibril, mana Jibril? Jibril di sana, suruh ke sini. Kenapa kau menjauh dariku? Ya Rasulullah, aku ini malu. Bukan aku nggak suka dengan kau, malu aku. Pasti nanti kau bangkit dari tempat kuburmu ini, kau akan tanya ke masalah umat. Aku nggak tahu masalah umatmu, hanya Allah tahu yang tahu. Maka aku nggak berani mau jawab apa. Itu Rasulullah. Nanti di mizan Rasulullah masih memikirkan kita. Di sirat itu. Maka Nabi itu di sirat itu doa terus. Kalau ada lihat umatnya terkatung-katung jalannya, Rabbi sallim wa sallim, ya Allah selamatkan, selamat. Rabbi sallim wa sallim. Sampai Nabi itu tidak mau masuk surga sebelum urusan umatnya kelar. Nabi dikisahkan itu semua Nabi mengantar pintu surga. Pirahan nih, kan mimbar Nabi itu paling depan, dan Nabi itu di belakangnya, ada umat-umat banyak di belakangnya. Nanti Rasulullah, Nabi bilang kemana nih Muhammad ini? Kita tidak akan bisa masuk sebelum beliau masuk. Maka malaikat katakan dia tidak mau masuk sebelum urusan umatnya selesai, baru dia akan mau masuk sama umatnya. Ada enggak orang sebelum kita lahir dipikirkan, sampai beliau sekarang, sampai nanti di hari kematian, sirat, mizan, sampai ke surga kita dipikirkan oleh beliau. Maka dalam satu hadis itu beliau pernah mengatakan, wallahi kata beliau, inni la arhamakum asyaddu rahmatan min rahmati abikum atau abaikum lakum. Demi Allah kata Nabi, aku ini adalah orang yang asyaddu rahmatan, orang yang paling sangat-sangat kasih sayangnya, min abaikum lakum, daripada kasih sayang kedua orang tua kalian kepada kalian. Jadi kasih sayang Nabi dengan kita ini, walaupun kita belum lahir ini, kita dipikirkan Nabi itu jauh lebih besar kasih sayang Nabi ketimbang kita punya orang tua. Bagaimana sayangnya ibu bapak kita kepada kita? Dari kecil kita dipelihara, siap lapar, siap susah, siap kurang tidur, siap dikencingi, terus kita besar, kita diurus dan sebagainya. Bagaimana besar jasanya orang tua kita ya? Mengorbankan zahir batinnya untuk kita. Tapi Nabi katakan itu masih kecil ketimbang dibandingkan dengan pengorbanan yang saya buat. Wa min rahmati ampusikum lakum, bahkan lebih sayang aku ini ketimbang kamu ini sayang kepada dirimu. Kita ngambil sayang tadi diri tayo. Nah, kita ambil sayang, dia tabang diri susah, dia tabang diri terlapah, dia tabang diri macam-macam. Kita jaga betul badan dia susah. Entah dunia akhirat. Nah, sayangnya kita dengan diri kita ini lebih lagi sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana itu? Maka pantaslah yang wajib untuk kita cintai, sayangi selepas Allah, yaitu yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tanggung jawab kita. Dan harus kita pahami juga, cinta kepada Nabi bagian kesempurnaan iman. Dan ada nilainya cinta dengan Nabi. Dalam satu riwayat ini disebutkan, ada seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, Arab Badui. Arab Badui datang ke majelis Nabi. Nabi lagi bayan ceramah masalah kiamat. Tapi tiba-tiba
Badui ini dengar-dengar, ya Rasulullah, kau ceritakan kiamat yang begitu ngeri itu, kapan terjadinya? Mata sah, kapan kiamat itu terjadi? Para sahabat yang di depan-depan itu kaget, orang ketakutan, kok dia malah nantang-nantang beli-beli kiamat, dan dia ditahu oleh Rasulullah dan para sahabatnya, orang kemarin nih masuk Islam ini, apa yang kamu persiapkan untuk menemui kiamat yang dahsyat itu? Karena Nabi katakan, ma'adattalaha, kamu tanya kiamat, wahai sahabat, belakang lagi duduknya, dan kemarin-kemarin masuk Islam, apa yang kamu siapkan menghadapi kiamat yang begitu dahsyat? Maka jamaah-jamaah yang katakan, ma'adattulaha ya Rasul, tidak ada yang disiapkan untuk menghadapi kiamat itu, illa anni uhibbullaha wa rasul, aku tidak siapkan datangnya kiamat itu. Dalam mereka disebutkan bikathratis salati wala siyami wala sadaqati, dengan banyak sholat. Ya, orang baru masuk Islam mana ada sedikit dia, dengan banyak sedekah, dengan banyak apa lagi, puasa. Terus apa? Kok berani tanya kiamat sementara kamu tidak ada persiapan apa? Illa an yuhibbullah wa rasul, cuman modal kedua ya Rasulullah untuk menghadapi kiamat apa? Cinta kepada Allah dan kepada engkau, itu sudah. Maka Nabi sabdakan, anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah, kau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Mananya ya bersama tuh kamu nanti di surga. Maka jangan kita remehkan mahabbah dengan Nabi itu, jangan kita remehkan. Yang pertama itu mencintai, babi hubbih, mencintai beliau. Kemudian yang kedua, dalam kitab Diyaul Lami ini disebutkan yang kedua apa kewajiban kita yang kedua, yaitu wabidzikrih, dengan banyak menyebut beliau. Maksudnya apa? Banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Dan ini juga perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bahkan dalam banyak ayat Nabi terus perintahkan kita untuk bersolawat. Sebenarnya manfaat solawat yang kita baca ini manfaat tidak kepada Nabi? Ada faedahnya kepada Nabi? Hah? Hah? Betul. Maka itu bersolawat. Merah gelas nih misalnya, Nabi itu dengan solawatnya Allah itu sudah tidak bisa terbandingi sudah dengan solawatnya para malaikat. Itu apapun solawat. Pada gelasnya ini, gelasnya lamun temaan air terus menerus akan keluar. Nah, dengan salawatnya Allah yang istimrar, kan yusallu itu bil mudhari, itu terus tak akan pernah berhenti itu Allah bersalawat kepada Nabi terus. Kok ditambah dengan salawat kita itu maksudnya apa? Supaya lumberannya ini jatuh ke kita umatnya. Tidak ada salawat kita ini manfaatnya kepada Nabi. Kenapa Nabi perintahkan salawat terus? Supaya aku dapat seperti kamu nanti di hari kiamat. Syekh Abdul Qadir beliau mengatakan Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau ini dzurriyyah min dzurriyyatir Rasul, dari kalangan bapak beliau ini Al-Husaini, dari kalangan beliau ibu beliau ini Al-Hasani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang thariqahnya terkenal itu. Beliau itu dzurriyyah dari dua segi, dua sisi, dari kalangan ibu beliau itu Al-Hasani, dari kalangan bapak beliau Al-Husaini. Beliau mengatakan, jangan kamu menunggu untuk mendapatkan cinta daripada yang mulia baginda Muhammad SAW, tapi berselawatlah. Berselawatlah supaya cinta itu datang kepadamu. Jangan kamu menunggu cinta dulu baru berselawat, jangan. Tapi berselawatlah sampai kamu cinta. Barang berselawat dalam kuah cinta dok Nabi, dia bau. Dipancing dengan kita banyak berselawat, nanti dengan secara otomatis cinta Nabi itu akan datang kepada kita. Jangan kamu nunggu kamu baru cinta, baru kamu berselawat kepada Nabi, tapi jangan. Tapi selawatlah terus sampai datang mahabbah cinta kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam qaul hikmah disebutkan, jangan pernah kita anggap selawat yang kita baca ini beban.
Kebanyakan kita kan beban orang selawat. Pahami selawat yang kamu baca itu nanti akan meringankan beban. Itu kan berselawatnya 1000. Jangan kamu ketika baca selawat yang berapapun banyak jadi beban, jangan. Bahkan sebaliknya, dengan kamu banyak selawat ini, beban-bebanmu akan diringankan nanti oleh Allah. Sobat ya, tengok orang ahli selawat itu urusan itu ngalir mudah. Orang yang tidak pernah berhenti di sana berselawat itu, paham ya? Dia ni tanteh pecinta juga, dia bau selawat dulu pernah timbul cinta, selawat dulu pun timbul cinta. Bahkan kaulnya juga Syaikhul Qadir, beliau mengatakan qadar, ukuran, takaran cintanya Allah kepadamu itu tengok bagaimana cintamu kepada Rasulullah. Jadi mau timbang aku ni berembek cintaku kepada Allah Ta'ala ni, tengok sudah bagaimana cintamu dengan itu, tolak ukurnya sudah. Kalau kita itu bisa ittiba dengan Nabi itu sangat-sangat luar biasa, berarti segitulah perhatian Allah kepada kita. Kemudian kalau kamu mau tengok kedekatanmu dengan baginda Nabi itu, tengok sebanyak mana kamu baca sholawat. Paham ini ya? Kalau kita mau tengok ini seberapa besar cintanya Allah kepada kita, tengok sudah seberapa kita cinta dengan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau lihat kecintaan Allah datang kepadamu, ikutlah Rasulullah. Jadi kita mau lihat saya dicintai oleh Allah enggak, ikut seberapa banyak kamu ittiba dengan Nabi Muhammad. Nah, kecintaanmu dengan Nabi Muhammad bisa ditengok seberapa banyak kamu baca salawat kepada Nabi. Paham ya? Makanya baca salawat sebenarnya tidak ada akan kembali manfaatnya kepada baginda untuk kita ini, supaya kita dapat keberuntungan. Allah mudahkan urusan kita, dan nanti supaya Allah itu bisa ada leluasa untuk memberikan syafaat kepada kita. Itu maksudnya. Karena Nabi itu akan mengenal lebih kepada umatnya bergantung banyaknya bacanya sholawat umatnya. Nabi sampaikan orang yang paling dekat kedudukannya dengan kadang pada hari kiamat, Nabi enggak sebut orang yang ahli tahajud, enggak sebut orang yang ahli Al-Quran juga enggak sebut juga orang yang ahli orang kaya juga enggak, orang ahli berjuang bisa berjuang enggak. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat kedudukannya dengan hari kiamat siapa mereka? Aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak baca selawat kepadaku, berada di belakang Nabi nanti. Maka jangan pernah kita remehkan yang namanya sholawat. Maka kewajiban kita yang kedua kepada baginda Nabi ini, perbanyak menyebut beliau. Ingat, ketika selawat ini yang untung kita, tidak ada kepada Nabi, tidak ada faedahnya selawat kita kepada Nabi, tidak ada. Kita yang untung, kita akan dipermudah. Kemarin kan sempat yang itu telat kemarin, habis dari Mataram urusan ada jamaah umroh, yang sampai ke rumah itu sudah mau selesai bayarnya, siapa namanya, Ustaz Abdurrahim Baswan kan yang ceramah kemarin itu, mau hadir ke sini nanti tidak enak, telat tidur. Nah itu kan disampaikan sama beliau, sahabat yang bertanya mengenai amalan sholawat. Maka beliau dikasih amalan, kalau saya jadikan salah begini, bagaimana. Kalau semuanya Rasulullah, tubahamuk waktu padlaka dzambuk, dosa-dosamu diampuni dan segala hajatmu akan ditunaikan oleh Allah. Itu kelebihan sholawat itu, untuk memudahkan kita punya urusan. Maka jangan pernah tinggalkan salat, insyaallah. Terus nanti kita di hari zaman ini banyak sekali supaya lurus kita ini, apalagi sekarang kan banyak macam-macam tokoh-tokoh, macam-macam modelnya, supaya benar. Termasuk di media sekarang kan, masya Allah, bingung kita lihat ustadz tuan guru ini, mana yang kita perlu ikuti? Ya pada bersorban doang lapuan, ya pada haruk doang lapuan. Nah, supaya benar siapa yang perlu kita ikuti, barengi amal dengan selawat. Nanti dengan selawat itu kita akan terus siapa yang betul-betul yang mau kita ikuti atas bimbingannya yang mulia baginda Muhammad SAW. Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik mengatakan, jadi jalan keselamatan di akhir zaman ini dengan memperbanyak sholawat. Nanti ilham, petunjuk, apa kebaikan itu insya Allah tidak akan tersesat kalau kita ahli sholawatnya akan melenceng. Kalau orang ahli sholawat, kata guru saya itu di Temboro,
Kalau orang nggak ahli selawat, orang nggak jarang selawat, bahkan pas sholat aja jadi selawat, ini orang seperti ini sudah berada dalam jalan kesesatan, tapi anggap dirinya masih berada dalam kebenaran. Padahal yoh bengkok, wah, lagu paran dirinya berada dalam kebenaran. Tapi ke orang ahli selawat mau bengkok itu susah, pasti dikasih jalan ilham kebaikan, petunjuk kebaikan. Kalau dia ahli selawat nggak akan melenceng sudah. Kalau dia mau melenceng, berkah selawat itu akan diluruskan. Tapi lamun dia ahli selawat, wah mbah dia gedok udah melenceng, malah kepala dia masih dalam petunjuk. Maka itulah kelebihan sholawat. Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga niki wabinasrih, dengan kita bantu perjuangan beliau, dengan kita buat majelis seperti ini, sebagian ada yang keluar khurun, sebagian apapun potensi yang kita mampu, itu kita bantu perjuangan Nabi. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu, bantu perjuangan Nabi, bantu. Kemudian yang terakhir wa tuwaqqiruhu, yang terakhir ini apa? Yaitu kita agungkan, muliakan beliau dan hal-hal yang disangkut paut dengan beliau, mengagungkan beliau, apa yang dibawa beliau, risalahnya, dan termasuk mengagungkan ahli keluarga beliau. Ini kita khusus hari zaman niki ya. Ya sering kok didengar ini peringatan seperti ini. Nah, jangan sampai niki masya Allah ini tiang ngomong niki, mudah-mudahan nggak salah niki. Ini kan di media ini kan tersebar. Kenapa kok yang jadi sasaran itu Yaman itu kenapa? Saya heran. Padahal Nabi sabdakan al-hikmatu yamaniyin. Hikmah itu dari Yaman. Hum abraha quluban, mereka itu orang-orang yang lembut hatinya. Banyak disebutkan hadis keutamaan mengenai Yaman ini. Memang di sana sumbernya para wali. Orang-orang dulu ulama-ulama itu hormat dengan orang-orang Yaman. Tapi kok kenapa sekarang Yaman diteror? Yang sumber kebaikan di situ. Malah toh Cina no. Nah, coba ada sergi oleh media no. Pernah enggak orang Yaman korupsi? Ada enggak? Coba cek le internet no, tulis koruptor terbesar, mesti mukanya itu muka-muka Cina. Siapa yang ngirim berton-ton narkotika, heroin ke Indonesia itu, ribuan ton itu pakai kapal sembunyikan masuk, siapa? Cina. Siapa yang buat hal-hal yang palsu, beras palsu, telur palsu semua? Siapa? Sekarang kok nggak pernah dikubris, malah Yaman yang datang dengan kebaikan itu diteror, dikatakan Yahudi. Ini hati-hati yang seperti ini, paham ya? Hati-hati. Mungkin ada satu orang mungkin dari mereka ini agak kasar dan apa aja, itu satu dua itu oknum. Jangan kita pukul rata semua seperti itu. Jangan. Harus kita pakai akal. Apa ini zaman fitnah sekarang? Orang yang jelas-jelas buat kerusakan di negeri kita ini malah sekarang ditutup media itu. Itu orang Cina itu. Coba saya cek aja koruptor terbesar yang ngambil aset negara besar habis-habisan siapa? Cek sudah mukanya. Semua muka Cina itu. Kan ini pembalikan isu harus kita betul-betul. Oh yang transfer bertonton narkotika, obat-obat itu untuk merusak pemuda-pemuda kita udah Cina juga itu. Tapi nggak semua, ada juga Cina yang baik. Dia karena dia punya target besar di negeri kita ini untuk menguasai. Maka ya bagaimanapun caranya jangan sampai. Nah, malah Yaman yang Nabi jelas sabdakan negeri yang penuh hikmah, banyak para walinya. Nanti atakum ahlul Yaman, kata Nabi. Nanti ini akan datang orang-orang Yaman, terima dia dengan baik, kata Nabi. Itu Nabi sudah ingatkan. Kita lebih percaya Nabi atau karena orang-orang yang nggak jelas itu? Memang sekarang dia berat makanya. Maka Nabi sabdakan al-mutamassiku bidini hina idin kal qabid al-jamrah. Orang yang terus berpegang dengan kebaikan, kemurnian ini agama, ini sama halnya kita pegang bara api itu. Kalau kita pegang terbakar, tapi kalau terlepas seluruhnya. Lebih baik terbakar tangan daripada seluruhnya. Paham ya? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, keluarga kita, tetap hati kita diikat oleh Allah dengan orang-orang saleh. Terakhir yang pesan ini penting juga, yang pernah dipesan dulu ketika sowan sama Kiai, yang dipesan ketika mau pulang itu 2 perkara. Ya, 1 tapi jadi 2. Nanti kalau kamu pulang dipesan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang zaman ini jadi keselamatan ini pegang. Apa itu? Kamu bertakwa kepada Allah, kemudian
ikat dirimu wa kunu ma'as-shadiqin, terus bersama orang-orang soleh, para ulama kita, guru-guru kita, jangan lepas itu benteng terakhir itu sudah. Kita bertakwa, sebenarnya bertakwa saja model-model kita ini nggak kuat, takwa ini turun naik. Kadang kita masyarakat ini susah kita. Nah, caranya gimana? Wa kunu ma'as-shadiqin, tetap bareng ikat diri dengan para guru-guru kita, orang-orang soleh, para tuan guru kita. Jangan jauh dari mereka. Kalau jauh dari mereka bahaya, nanti kita akan kena fitnah, kita nggak akan kuat dengan zaman seperti ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Udah masuk ya? Sudah lewat. Ya, sebelumnya kita baca tutup, kita sama-sama selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin